We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Tactical bersama gua Fahmi Saisuf dengan callsign Fox02 dan gua bersama dua airsofter ini guntubers, YouTuber kok ngomong gua berantakan gini anjing. Ini dia Mike dan Kenny. Iya. Opening lu biasanya gimana? Gua pengen tahu deh, biar yang lain pada ini openingnya Mike, ini openingnya Kenny gini gimana? Gue sih biasa. Halo, kembali lagi bersama gue Mike Airsoft. Hari ini gue main di gitu-gitu. Wih, asik-asik gitu openingnya asik. Kalau lu Ken gimana Ken? Kalau gue biasanya gue tuh agak sedikit susah. Jadi gue tuh selalu kayak, well, hello guys, balik lagi bersama gue Ken Soft gitu sih. Anjay, lebih cool kayak sih. Oke. Ya, gue thank you banget kalian udah nyempetin waktu jauh-jauh ke sini gitu kan. Tapi kalau misalnya di Bacot Tactical, gue ngajak lu berdua karena lu berdua ini menurut gue di YouTube dan yang paling gue kenal banget, kalian rajin banget bikin vlog, terutama bikin video airsoft gitu. Dan lu kali pertama main airsoft gun tuh tahun berapa sih? Gue pengen tahu dulu nih. Gue bener-bener pegang unit airsoft itu tahun 2019. 2019. Baru gue termasuk baru banget 2019. Main setahun COVID kan. COVID, ya. Ya, COVID ya masih ada main-main juga lah di tempat-tempat tertentu. Oh iya, pastilah. Pasti ada yang gatel banget nih bodo amat main sampai sekarang sih. Gua tuh main 2019 itu setiap minggu pasti satu kali main. Pasti pasti. Oke. Di lokasinya sama-sama terus lagi. Jadi kalau dilihat menguasai wilayah arena itu mungkin gara-gara gue udah biasa aja, maksudnya udah enak nembak-nembak di situ karena gue udah biasa main di situ, jadi udah tahu tuh sela-selanya gimana gitu. Gitu. Jadi teman-teman harus perbanyak jam terbang ya. Jadi jangan komplain, kok dia lebih jago daripada gue gitu. Karena gue begitu. Jarang main. Kalau main di tempat yang baru nih, apalagi kayak kemarin main di PTG baru nih juga udah, ini di mana nih? Ntar gue takut ketembak dari sini, jadi mentalnya nggak ada bro. Iya, bingung ya kemarin. Gue terakhir lihat yang video yang terbaru. Wah, Mike jarang-jarang di flanking nih, gue bilang. Belum tahu ini berarti ya. Emang layoutnya beda sih. Iya, layoutnya beda-beda, jadi lebih kayak, aduh nih belum tahu nih sisi-sisi yang aman, sisi-sisi yang nggak aman di mana gitu. Iya. Sih. Kalau lu sendiri gimana Ken? Kapan kali pertama main airsoft gun tuh? Pertama kali maksudnya main sama wargame gitu ya, pertama kali wargame. Iya. Kayaknya itu 2015 deh. 2015 juga. 2015 ya. Cuma memang kan dari dulu kan ya seperti yang kita tahu lah, maksudnya zaman dulu itu field airsoft tuh bener-bener kayak susah banget kan. Iya, dulu tuh emang susah banget. Bahkan 2015 itu yang di Permata Hijau udah tutup. Ya, setelah 2014 tiba-tiba Permata Hijau tutup. Lah, ini kenapa Hollywood tutup, Lapiasa tutup, semuanya. Iya, gue tahu tuh. Plaza Serpong juga tutup. Iya, tuh semuanya tutup tuh. Jadi mulai dari situ kayaknya mainnya nggak pernah ada yang satu fieldnya setiap minggu mainnya di situ terus, nggak ada. Jadi benar-benar pindah-pindah dulu. Itu dulu mainnya juga nggak seminggu sekali sih, karena kan susah ya. Biasanya sebulan sekali. Di mana dulu main? Dulu kebetulan gabungnya sama klub Jenggo. Sama Jenggo. Sama Jenggo dulu. Masih sampai sekarang itu Jenggo tuh? Masih, cuman sekarang mungkin udah ini kali apa? Member-membernya juga member-member udah kurang aktif. Udah mulai dikit ya. Dulu pernah main di Patriot gak sih? Patriot dulu paintballnya. Dulu paintballnya juga. Paintballnya Patriot, tapi itu udah 2013 atau 2012. Iya, sama GWR pernah juga gak sih lo? Kalau GWR belum pernah. Jelek. Lu pernah nyobain. Ada gambaran juga untuk main di field itu sih. Gitu. Oke. Nah kita sekarang kapan kalian mulai channel YouTube dan kok bisa terbesit? Gue mau jadi airsofter YouTuber. Gue mau ngupload permainan gue untuk ke YouTube. Itu kapan tuh Mike? Kayaknya 2 tahun main deh. Gue sebenarnya gara-gara gini juga. Gue ini tuh gimana ya? Dari dulu gue cuman punya 2 hobi. Naik gunung. Dan satu lagi nih terakhir airsoft nih. Dua doang. Nggak ada kegiatan lain yang buat lu gue demen nih gitu, apa kayak Sunmori kayak gitu. Nggak ada makanya nggak ada, cuma itu doang. Jadi gue memang suka nantang diri sendiri gitu loh. Ya, naik gunung, kalau main airsoft kan adrenalin juga kan, kayaknya seru gitu. Akhirnya gue nemu lah airsoft. Udah main 1 tahun, ada ngelihat teman-teman, ya yang namanya kita lagi hobi satu unit kan pasti nontonin terus di YouTube. Iya, siapa lah Kicking Mustang lah, siapa lagi ya, Fox
apa ya namanya? Fox Green. Ah, Fox Green ya, Fox juga. Ya, nonton. Kayaknya seru banget nih kalau misalkan bikin konten nih gitu, nyalurin hobi juga gitu loh, ngelihat Superman dan lain-lain kan juga seru ya. Itu paling favorit kalau misalnya ngeliat. Iya, gue ngeliat. Iya, nembakin karena cheater ditembak palanya, karena cheater seru juga gitu. Tapi kan ya, yang pasti kan di lapangan kan pakai face mask yang aman gitu kan. Gue rasa ya aman-aman aja. Nah yaudah awalnya bikin kayak gitu. Pokoknya udah referensinya mereka ya keterusan sampai sekarang. Ya wow, gokil banget sampai emang sekarang. Referensinya Sama dari mereka. Gara-gara kok gua main airsoft sama dia lagi nih. Gimana ya maksudnya biar airsoft nih di Indonesia game yang gua suka banyak nih peminatnya. Ya, nah itu tujuannya juga nih biar gua bisa main sama ketemu ini. Ya namanya kita orang baru kan. Kita nggak tahu apa-apa kan. Begitu bikin konten itu langsung diajakin sama teman, main di sini, bro, main di sini. Nah, jadi buka, seru juga nih. Ada kenal ini. Ya udah akhirnya main di sini, pindah ke sini. Gue paling demen tuh yang pindah-pindah sendiri. Gue bisa tanpa tim explore aja. Ketemu siapa? Iya, jadi ketemu siapa? Oh kenal nih Mike nih gitu. Gue nggak kenal siapa-siapa, tapi gue sono. Mau kenalan akhirnya ya punya beberapa kenalan main, kalau main seru gitu. Wah anjir, gua kalau gua pribadi kalau misalnya keluar tuh kayak mager, gak ada temen nih gitu. Tapi ini contoh dia ya teman-teman ya, jangan contoh gue gitu. Kalau misalnya lu sendiri kan lu kapan mulai untuk bikin konten tentang airsoft gun, terutama yang seperti yang lu lakukan sekarang? Kayaknya itu terakhir maksudnya pertama kali bikin konten juga gara-gara liat Mike Duo juga sih kebetulan. Oh iya, wah panutan kita nih emang nih. Kalau salah pas bikin konten kan awalnya masih bikin klip-klip yang gak jelas itu kayak semenit-semenit doang. Iya. Terus lama-lama kan bikin konten lah kata Mike Duo katanya. Nah dari situ mungkin berpikir kayak seru juga kayaknya punya konten gitu. Nah terus kenapa bikin konten juga karena secara nggak sadar ya. Maksudnya kita bikin konten gitu kok ya. Itu nge-influence orang buat kayak airsofter juga kayak bikin konten juga. Iya betul. Seru banget. Nah, terus sebenarnya yang paling penting itu kalau di luar kan biasa Novrit tandemannya sama Silo gitu-gitu kan. Biasanya kan mainnya satu circle gitu kan. Nah, kalau sebenarnya niatnya gue tuh pengen bikin kayak Indonesia tuh kita punya tandeman gitu loh. Jadi hype itu naiknya bareng-bareng kan. Sedangkan kalau di sana kan hype-nya benar-benar kayak airsoft tuh benar-benar ini banget kan. Nah, di Indonesia tuh belum banget guys gitu. Oh, itu belum ya. Bahkan Indonesia aja kayak mungkin channel airsoft yang paling gede aja itu Afstef kalau lu tahu. Iya, gue tapi itu di Semarang orangnya. Iya. Maksudnya dengan adanya bikin konten ini gue pengen orang-orang juga yang main airsoft punya gitu yang menciptakan hype gitu. Jadi kita dia pemain lama juga ya kalau nggak salah Afstef ya. Iya. Lumayan lama juga. Salah satu yang gua tonton juga sih ya kalau Indonesia ya. Kalau ngobrol-ngobrol soal tadi yang di Indonesia tuh hype-nya, ciri khasnya tuh belum kelihatan di YouTube itu, menurut lu apa nih harus kita ini harus menjadi inovasi yang lain nih di Indonesia nih. Kita harus build apa sih di dunia airsoft gun tuh? Kalau kayak maksudnya mungkin lebih perbanyak event-event kali ya. Event sebenarnya sih event kita banyak loh, tapi soalnya enggak gini, maksudnya kalau menurut saya ya kan kalau airsoft tuh sering tapi mostly indoor gitu kan. Dan konten-konten mereka yang biasa memanjakan mata itu kan biasanya event-event yang gede banget gitu. Ya betul. Kayak Jajar Siliwangi segala macem. Ya mungkin di zamannya waktu dulu-dulu itu belum ada orang yang mau bikin konten seniat itu. Mungkin sekarang ini akan ada yang maksudnya yang dokumentasiin keseruan kita bermain airsoft di field-field yang kayak begitu gitu. Mungkin itu akan menciptakan hype juga ke depannya. Oke, berarti harus misalkan bikin konten atau video documentation pas event gede gitu ya? Iya, event gede. Kita kurang di situ sebenarnya. Sebenarnya sih begitu ya. Cuman yang gue lihat, yang so far memang dia dokumentasi tuh Selamat Gini Hari. Iya. Oh, Selamat Gini Hari tuh dari dulu udah favorit kita banget dah. Dari Vion itu Omari. Kemarin juga mantap gitu kan. Bikin juga kan. Iya kan, bikin juga kan. Dia gue juga nonton sih. Gitu. Memang event-event gede sih benar kayak event-event gede yang kita ikutin. Sekarang udah ada konten kreatornya jadi kesebar gitu. Ternyata di sini ada. Gue jadi pengen deh gue cari siapa nih PIC-nya jadi kenal lain kali. Ajak dong main dong, bareng dong begitu. Biar bisa bikin konten orang-orang juga jadi main lu 300 orang, 200 orang satu field seru banget, bro. Wah, iya sih. Ya kayak kemarin di apa tuh?
Yang di Buperta. Digebuk. Iya, Buperta. Iya, Buperta. Terus KAB digebukin. KB digebukin. Iya, KB digebukin. KB digebukin main kemarin. Lu main juga? Gue gak main itu, gue pengen main, cuman kenapa ya? KB gue gak bisa ya. Fieldnya seru banget Om. Iya. Fieldnya seru banget, yang KB digebukin itu fieldnya seru banget. Cuma memang dari Jakarta agak jauh banget sih. Iya. Tapi bukan itu di Bekasi doang ya? Iya, di Bekasi. Tapi kayak berasa jauh gitu ya? Mungkin Bekasinya Tambun sih Om. Oh, di Tambun. Di Tambun mainnya. Wah, anjir lumayan jauh Jauh juga. banget sih. Tapi itu lumayan salah satu yang termasuk seru itu ya. Serunya tuh karena mungkin dia ada 2 bangunan gede gitu. Jadi kayak otaknya tuh seberang-seberangan gitu loh. Anjir asik banget tuh Iya, makanya. dua bangunan yang kosong gitu ya. Iya, benar-benar lahan kosong begitu. Terus lagi bisa dari luar gitu kayak bener kill house banget kalau lu pernah main. Maksudnya suka dengan kill house ya lu bakal suka dengan field itu gitu. I see. Karena gue dengar kemarin ceritanya tuh orang-orang baru mau masuk gedung malah udah kena tembak gitu kan. Iya. Gue dengar sih itu doang sih, tapi ya, kayaknya itu emang cuma hanya butuh ilmu untuk clearing room atau clearing house ya. Oke, teman-teman. Sama ini sih Om, mungkin kalau misalnya kedepannya event mau jalan juga skenario sih sebenarnya. Skenarionya? Sinarionya kadang-kadang ya nggak bisa dipungkiri. Kadang-kadang kita kalau udah main suka kayak longgar gitu loh. Longgar tuh maksudnya peraturan yang nggak jelas kah atau game bisa out of bounds? gitu sih. Pas di lapangan nggak sesuai sama senario. Sesuai dengan senarionya gitu kayak. Oh gitu. Iya. Iya. Kayak waktu itu gue main di Buperta, Cibubur, kayak gitu. Misalkan punya nyawa 2 nih. Ya. Ya, udah ditembak 2 kali, ngilang dari tempat, balik lagi ya. Soalnya kan itu kebiasaan. Gak ada yang lihat nih. Alasannya, gue udah jauh-jauh sini bos. Oh gitu. Iya. Udah jauh-jauh ke sini masa gue kelar nih. Oke, Bos, no problem. Yang penting main ya. Tapi sebenarnya balik point of view-nya yang penting kalau udah main di field yang kayak lebar begitu, udahlah mindsetnya enjoy aja sih. Iya, bener kayak waktu di Jajar Siliwangi 4 gitu kan. Main yang ada yang di tebing gunung, pada sembunyi. Nah, kan gue di situ. Ternyata ada yang flanking kan. Ada yang flanking. Wah, kayak kelihatannya pal nih. Cetuk. Tidak bergerak. Cetuk. Full auto. Bro, pala lu bukannya kena ya, bro. Oh, sorry, lu enggak kena. Ya udah deh, gue bilang. Ya udah lanjut gitu. Cabutnya itu cuma karena satu hal. Wah, BB gue habis. Udah yuk cabut. Oke, nah sekarang gue pengen tanya sama kalian tuh dari lu. Kalian punya klub gak sih sebenarnya sih? Oh, oke, nggak ada. Ini nggak ada. Barakuda kan, Barakuda. Oh, Barakuda ya. Barakuda bukannya komunitas ya? Klub sih, gue udah ada ininya kartu anggotanya udah tergabung di Porgasi. Dulu memang Porgasi. Awal-awal tuh masih cuman komunitas aja nih. Akhirnya dilegalin gimana ya biar Barakuda nih nggak cuma jadi komunitas tapi punya beberapa cabang gitu loh. Kayak misalkan tembak reaksi, CQB, main airsoftnya. Padahal sebenarnya mau ada lagi kemarin yang speed QB gitu loh. Wah, anjir sumpah. Pengen Barakuda pengen mencoba biar ada gitu loh. Jadi hari ini kita main speed QB, siapa timnya? Hari ini CQB yang suka main CQB bareng-bareng yang tembak gitu. Reaksi gitu. Ya makanya gue kadang ngeliat loh. Ini anak IPAC tapi bajunya Barakuda. Ini anak Speed QB tapi bajunya Barakuda. Wah, ini ternyata Barakuda nih lumayan cukup memonopoli. Enggak sih. Maksud gua bagus gitu kan. Cabangnya ada yang ke IPAC, ada yang ke Speed QB, ada yang Milsim itu bagus itu. Nah, itu yang harus kita build. Gua ngerasa juga di Rats sendiri pun ada yang suka Speed QB, ada yang suka tembak reaksi sendiri. Cuman kayaknya emang hanya masalah jadwal nggak sih? Itu tuh kendala lu kan kalau misalnya di klubnya gitu kan. Masalah jadwal sama kita tuh nggak bisa maksain orang sukanya apa. Iya betul. Itu bener-bener nggak bisa tuh. Ayo dong main. Sampai kapanpun kalau nggak suka nggak akan main. Iya kan? Bener sekali ya. Saya sebagai ketua Ras juga merasa demikian, Pak. Yang tembak reaksi disuruh main CQB. Nggak mau juga. Yang CQB disuruh main tembak reaksi, gue udah beli lu. Oh iya, gue udah beli lu. Ya kan? Iya. Gak kepake-pake jadi. Gue jual lagi deh. Memang nggak bisa dipaksain sih. Iya sih, bener sih. Kalau misalnya lu kan, kalau dari klub sih sebenarnya tuh Jenggo awalnya. Masih sampai yang sekarang lu harusnya Jenggo kan? Enggak, maksudnya Jenggo tuh dari tahun 2016, mungkin pas 2017 udah kena pemutihan karena waktu itu sempat vakum. Nah, terus akhirnya ada All namanya, All Airsoft Club.
Oh lah. Yang beberapa waktu lalu bikin event bukan sih? Iya betul. Oh itu klub lu sebenarnya. Itu sebenarnya terbentuk waktu itu kalau nggak salah ada anak binus yang join main Jenggo. Jadi dia nanya gimana cara bikin klub dan segala macam. Akhirnya gue referalin ke dari Jenggo ini. Jadi sebenarnya awal tuh anakannya Jenggo juga. Gitu. Oh gitu peranakannya. Oh jadi kalian mengkudeta Jenggo enggak kan? Enggak juga enggak. Maksudnya mau bikin klub baru yang mungkin satu pemikiran ya. Iya betul. Jadi dari situ memang udah all juga. Cuman sampai hari ini sih nggak pernah. Kalau main ditanya klubnya apa, jawabnya freelance saja sih. Nggak, kalau iya memang kalau si Kenny tuh apa juga di mana juga didatengin. Kurang nggak tahu kenapa gue ngerasa kurang lebih nih cara mainnya sama kurang lebih ya. Iya. Terus karakternya juga sama, nggak cuma mau di satu community aja mau nyebar gitu. Jadi dia mau gabung kemarin lu lagi terjun ke IPC juga kan lu sebenarnya. Emang belakangan emang lagi demen juga gitu. Jadi terus sampai beli belt. Iya udah beli belt. Gila. Kok udah pakai jersey IPC kan? Waduh, sih lo gue IPC. Tinggal Barakuda aja bilang. Nah, ternyata deket-deket tuh mau di emang mau di merger ke Barakuda nih emang. Jadi Barakuda bahaya banget ini. Klub IPC yang gue join sekarang itu juga sebenarnya ada afiliatnya juga sama Barakuda. Nah kan Barakuda lagi. Iya, Kresna. Barakuda lagi emang nih. IPTG BSD Junction. Wah iya, lama-lama gue ke Barakuda aja. Aduh. Serah terima dong nih om ketuanya. Iya, nah sebenarnya gak ada. Capek Pak jadi ketua Pak, sumpah. Iya, gue ngerasa sih ngurusin beberapa personil yang karakternya beda-beda kan. Iya betul. Yang kesukaannya beda-beda, wajib sih menurut gue. Iya benar. Gue mau nyamain seragam aja kayak gue lebih suka seragam yang ini. Gue lebih suka Woodland, gue suka Black Multicam yang terserah lu dah pakai baju apa. Yang penting main. Akhirnya gue begitu sih. Oke, gue pengen tahu nih alat-alatnya yang lu gunakan untuk memulai sebuah vlog dulu. Biasa pakai kamera apa aja sih? Gue dulu pakai GoPro 10. GoPro 10 langsung. Itu tahun berapa tuh? Ya itu yang awal-awal kalau nggak salah 2020 2021. Oke, udah pakai GoPro itu 10 coy. Ya. Itu udah pakai, cuman rusak ya Ken ya. Itu yang waktu lu vakum itu ya. Iya. Gua nggak ngevlog berapa lama tuh gara-gara dapat konten bagus nih. Misalkan 1 lawan 6 gua babat semua misalkan gitu ya. Iya. Wah anjir, kan ada dulu juga waktu itu yang kita nge-freeze orang. Yang pokoknya muter dapat nggak? Dapat. Oh itu yang gua berusaha untuk flangnya ternyata udah bisa malu itu kan? Iya. Bangke, itu udah nggak dapat. Sebel banget gitu main-main begitu. Akhirnya ya main-main aja nggak konten. Awal tahun ya kan ya gue beli GoPro 12 ya. Iya tuh. GoPro 12 ya. Udah gue beli GoPro 12 ya buat konten lagi. Gitu. Anjir gokil langsung GoPro 12 dibayar. Itu GoPro Hero 10-nya kemana? Ya masih ada. Nah nanti kan rusak tuh. Kayaknya dibenerin kalau nggak salah 1 atau 1,5 juta. Gitu. Gue pengen pasang di unit yang di depan yang depan. Nah itu buat juga. Iya itu juga bagus tuh. Enak banget. Cuman belum ketemu waktunya untuk benerin mah. Ada nggak sih? Kalau kenal gue coba ntar kalau saya ada gue kabarin. Kalau benerin GoPro Hero 10 kayaknya susah. Mending gimana kalau misalnya ganti ke Xiaomi aja. Saya pakai Yicam biasanya. Kalau lagi gelap tuh kayak ngelihat 240p gitu. Kalau lu ya iya Xiaomi gua. Pertama ngonten tuh pakai apa ya? Pakai Bipro deh kalau nggak salah. Itu juga awal iseng-iseng doang kan. Abisnya akhirnya kayaknya mau coba search di YouTube-nya. Akhirnya cari-cari dulu yang budget gitu kayak GoPro 7 sih. GoPro 7 udah oke. Sampai sekarang masih pakai itu sih. Sampai sekarang masih pakai itu. Cuman memang nanti depannya mau ganti juga sih. Oh, mau ganti GoPro juga. 13. Iya. Anjir, GoPro 13. Lebih suka DJI sih. DJI. Oh, DJI sekarang lagi mau. Yang bulat, yang kecil ya? Enggak, itu kan yang ada yang action cam-nya katanya. Ada yang action cam-nya kok. Itu yang 5 atau yang 4 gitu. Dia harganya memang lebih kalau dibanding GoPro compare sorry, yang merah-merah itu ya? Yang ininya merah bukan sih? Bukan. Bukan ya? Putih dia. Bukan. Itu kamera 360. Yang Insta 360. Yang 360 itu mereknya apa? 360 ya? Insta 360 juga. DJI juga. Oh, yang 360 DJI juga. Ada juga. Yang China punya kan? Iya. Kalau itu kurang tahu deh. Yang 360 ada pokoknya yang China. Temen gue kemarin baru beli kamera yang Insta 360 yang action cam kan. Kata dia gue daripada beli Hero 12 mending beli ini kata dia. 6 juta doang katanya. Pas gua memang secara performa ya maksudnya kalau kita compare gitu ya.
di review pun juga banyak banget itu yang bilang kalau untuk kayak outdoor memang yang aktivitas luar gitu, DJI itu lebih bagus. Lebih bagus. Oh iya. Iya, DJI itu lebih bagus. Nah kalau GoPro tuh memang dia secara, nah mungkin kalau misalnya memang end kontennya pakai GoPro, kita nggak usah pusing lagi ngatur color grading dan segala macamnya karena GoPro itu ya GoPro udah kontras banget memang. Kalau DJI memang diperuntukkan buat orang-orang yang memang mau ngedit, dia mau atur saturation levelnya seperti apa. Low saturate soalnya. Oke. Kalau misalkan bicara soal unit, ya ini kan lu bawa unit nih Mike. Kita mulai dari Mike dulu nih. Mike, unit apa yang lu biasa pakai untuk ngevlog nih? Ini unit pertama gua, enggak, ini unit kedua. Oh ini unit kedua, oke. Pertama Scar L, gua baru beli 1 bulan waktu itu pertama kali main. Scar L yang warna coklat, gua beli nih. Gua main indoor nih, ya kan. Sebulan gua jual. Kenapa lu jual? Wah gila itu unit berat banget bro. Berat banget itu. Gua gak kuat. Udah gua beli dah. Ini nih. Gua itu sambil gua jual, akhirnya kejual sama orang Bandung. Akhirnya unit ini. Terus karena gua tahu main airsoft indoor itu kan gua suka lari gitu. Ya. Berat kan capek. Nah ini ARP 556. ARP 556. Gua belinya yang full polimer. Jadi full polimer. Oh ini enggak. Ini polimer semua bro. Kok kelihatannya kayak metal depan doang? Iya, kayaknya ini doang nih yang metal nih ya. Ini full polimer. Jadi bener-bener enteng. Jadi karena gue memang sukanya maju lari-lari dan harus enteng sana sini. Gue akhirnya beli ini. Enak sih itu. Oke. Terus yang paling penting ini kan unit pendek itu bro. Suaranya udah kayak dar. Ya emang kenceng banget, berisik banget. Lu tembak di mana lu tahu, si Mike di situ. Oh, si Mike di situ tuh. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan. Gua kan paling suka silent. Dar gua pindah. Orang jadi nggak tahu gua di mana gitu kan. Panik dia orang. Jadi gua bisa muter sana sini. Nah, gua beli ini nih. Ini Gemtek dia. Ini silencer nih. Ini tracer. Ini tracer tuh depannya silencer. Iya, depannya silencer. Kalau inner barrel tuh memang pendek ya. Gua inner barrel tuh bawaannya ARP lah. Udah gua ubah. Ini jadi segini nih, panjang, cuman ya itu benar-benar dep. Nah orang kalau gua tembak tahu dari mana tuh gua hilangin gitu. Gila, asasino sekali teman-teman. Ya ini yang direkomendasiin banget. Ini lu beli sekitar berapa nih? 9,2. Ini 9,2. Udah grafir? Udah. Udah grafir. 9,2 udah grafir ya? Iya. 9,2 juta ini udah grafir. Dalamnya yang nggak ada yang gue ubah terlalu gimana lah, standar cuman biar unitnya tahan lama aja ya paling benar gitu doang. Iya. Nah, yang paling banyak yang gue ubah yang ada sih 2 sih. Jadiin Titan. Oke. Ya kan? Jadi kalau nembak biasa triggernya baru nembak kan. Baru nembak. Kalau ini cuma enak banget. Jadi kayak hair trigger ya. Iya, cuman tipis udah ketembak. Jadi gimana ya? Jadi dia stabil gitu loh. Enggak nembak ini kan. Kalau pakai itu cuma gini doang. Jadi unitnya stabil, enggak berubah-berubah arah tembakannya. Cuman sama dinamo sih. Dinamo. Kemarin gue pakai apa ya? Dulu gue jangan tanya gue. Bukan gue yang main itu kan lu yang punya. Bagaimana malah nanya si Ken ya. Lu pakai hyper apa hyper? Ini gue juga diracunin sama Barakuda nih. Barakuda lagi emang Barakuda ini anak-anak racun semua. Racun banget. 36K ya. Apa sih? Warhead ya. Warhead iya. Warhead berarti brushless 6K ya. Brushless. Jadi nggak panas. Dulu memang punya penyakit, bukan penyakit sih, nggak rusak, cuman kok abis nembak panas. Panas gitu. semua. Nanya gimana biar nggak panas kan. Ya udah ganti itu. Udah cuman itu doang diubah. Ini senjata andalan. Kayak buat senjata kita sebutnya unit ya. Unit ya. Hati-hati nih. Saya mau beli senjata airsoft gun di mana ya? Unit Mas Bro. Betul. Ini unit apa lagi? Iya. Satu lagi. Yang berat nih guys. Ini sebenarnya lumayan enteng sih. Ini berat gara-gara ininya nih. Ini berat banget. Apa? Silencernya dia juga full metal. Iya. Cek ya. Silencer sih ya. Akhirnya adalah kelihatan nggak? Kelihatan pasti. Tenang ya. Ini unitnya namanya VFC BCM MCMR dari VFC. VFC punya. Kenapa? Gue beli ini karena kalau ini kan khusus untuk indoor nih, pendek kan. Ya. Kalau yang ini khusus untuk outdoor, gitu kan. Jadi tadinya ini gue pakai
scoop ini di sini. Oh gitu, Nah, oke. karena ini gue beli ini gue pindahin ke sini, jadi ini bisa kali 3 nih. Iya. Wih, Keren banget. Oh, di hybrid ya, Iya. pakai magnifier punya dia. Orang tuh biasanya pakai holographic, lu pakai red dot ya? Ini holographic. Oh, ini hologram. Iya. Oh, holographic yang punya holosan atau punya Holosan punya ini. itu Trigicon. Trigicon. Oh, Trigicon. Gue beli yang bebarengan sama ini, dapatnya dia yang holographic. Dapatnya yang hologram. Tapi pengen gue ubah sih, gue pengen beli yang scoop buntung nih. Waduh, LPG. Scoop buntung. Pengen banget gue ubah itu. Itu enak tuh buat tembak reaksi juga enak tuh ya. Buat hutan. Jernih banget. Ya, Tergantung Ya, tergantung juga. mereknya sih kalau LPG. Oh iya sih bener Pak. Kalau misalkan kita beli yang misalkan red dot harga 350.000 itu lama-lama burem. Iya. Mending holosan aja dulu ya langsung. Harganya udah oke gitu ya. Nah, kalau misalnya lu sendiri kan pakai bawa unit apa nih? Waduh, kalau unit pertama sih ini rakitan ya kebetulan ya. Oh, rakitan teman-teman. MK16 Orgi. Apa MK16 Orgi? Berarti bareng-bareng kan dong rame-ramean tuh Apanya? Orgi. Iya. Maaf ya teman-teman ya. Iya. Emang gua kalau misalkan ngedengar hal kayak begitu pikiran gua silakan Pak. Mana nih langsung nih gue. Silakan Pak. Jadi tuh ini unit sebenarnya udah banyak gantinya, maksudnya ini dari awal juga udah nggak ada yang original ini sih. Ini sebenarnya build guys. Oh, rakitan dia. Ini juga belum pakai MOSFET kebetulan, masih konvensional lah. Karena mungkin gue tadi mikirnya ini peruntukan buat unit outdoor sih, jadi nggak terlalu banyak trouble lah. Repot kan kadang kalau udah electrical kan repot banget ya. Ya betul sekali kok. Kalau misalnya kena hujan dikit lagi jungle warfare gitu kan. Saya balik dulu ya guys, hujan. Ya itu sih sebenarnya pertimbangan, dan memang sekarang juga lagi build unit yang buat indoor juga kayak Comac Duo ini. Jadi kan kita nggak usah capek-capek. Kadang-kadang kita kalau udah main pakai ubah ya, lu ubah ya. Iya, ini tuh berubah. Oh. Oke. Maksudnya dalamnya lu ubah gitu jadi panjang kan gimana? Dulu ini kayak gitu. Dulu sempet stabi, sempet Iya. panjang juga pakai keyboard. Sekarang udah permanen pakai ini sih. Oh, gak PR banget ya dulu. Lu PR banget iya. ganti frontset dong. Iya, betul. Anjir. Gitu. PR banget. Jadi sekarang kalau untuk outdoor spesialisnya ya pakai ini kebetulan. Oh, gokil. Lu juga coloknya drum mic buat main di outdoor. Oh, Dramek. Dramek. Wah, kayak anak Dramek sih, komodo Dramek. dia. Iya. Kayak anak komodo gitu. Cuman ini nggak bisa tembus kita anjir. disclaimer-nya FPS-nya nggak kencang. Berapa FPS? 340/02. Nah, ini baru extruder bener nih. Yang udah cukup aja di atas 300 dan di bawah 400 gitu. Benar. Jangan bandel kecuali ya kalau jungle kadang kan ada yang di atas 420 ya. Beberapa kan. Itu biasa 420 yang ini bukan sih sniper. Sniper 520. Ya? Kalau sniper 500 maksimal. Ya sebenarnya gue bingung deh. Ngapain sih sakit kenceng-kenceng gitu? Ya memang agak lurus ya, cuman sebenarnya 400, 370, 380 juga udah lurus sih sebenarnya kalau misalkan unit gitu. Mungkin begini Pak. Oh, Superman, saatnya saya menaikkan FPS, mungkin begitu. Gue pernah juga menanyakan orang untuk masalah FPS yang kencang ini. Oh gitu. Sebenarnya menurut mereka tuh kalau FPS kencang peluru, maksudnya BB-nya bukan peluru guys. Kalau di dunia airsoft nggak boleh peluru. Baby bullet. Baby bullet tuh nggak maksudnya kalau dia pakai FPS kenceng akan lebih cepat nyampenya. Iya, tapi ya, maksudnya benar. kan kalau kita nggak, maksudnya kan kita kan diarahkan untuk main 420 sesuai regulasi kan. Maksudnya ya dengan adanya regulasi seperti itu kan berarti semuanya sama. Tidak perlu menjadi lebih cepet nyampe siapa cepet nyampe gitu kan. Ya, itu dia benar teman-teman. FPS jangan sakit-sakit lah, nyeri dah. Dan sebenarnya itu yang menjadi pertimbangan juga kenapa orang-orang yang main airsoft kapok sih sebenarnya. Benar. Oh, gitu ya? Benar. Iya. Benar. Betul. Terlalu sakit gitu. Terlalu sakit, terus mereka kayak ngerasa nggak nemu funnya gitu. Oh ya. Beberapa teman gue yang kebetulan main WGB, yang begitu gue main airsoft lagi, kebetulan kan memang circle yang biasa gue main hari Jumat itu kan memang FPS-nya rendah. 380 tuh 02 maksimal banget. Ya. Nah, mereka lebih enjoy, maksudnya mereka lebih open minded lagi ketika main sama yang FPS-nya rendah, dan memang menurut mereka juga nggak sakit gitu. Tuh teman-teman kalau misalnya mau ajak teman-teman baru, kita main airsoft kan. Ajak war game, FPS-nya rendah-rendah aja, nggak usah tinggi-tinggi ya gitu. 460 juga cukup. Nggak salah. 460 Salah ya. Oke, nah unit kedua nih. Ini unitnya Bapak John Wick berarti ya? Waduh, iya, ini kebetulan memang suka juga kan sama John Wick. Jadi ini build-nya John Wick guys. Jadi ini biasa buat main ini sih, indoor. Oh indoor, Ya. Indoor juga CQB ya? Iya CQB. Karena kan memang kan belakangan ya seperti kita tahu lah, maksudnya abis main airsoft itu kan kita beres-beresnya males banget tuh. Wah iya, mager. Gue juga belakangan sekarang handgun aja lah indoor. Bawa tas koper-koper kan? Iya lagi bener. Iya.
Jadi sekarang udah paling bener bawa ransel terus isinya udah GBB aja lah. Gitu sih. Oh ya benar GBB. Lu kalau misalnya GBB lu ada apa lagi selain yang Glock ini? Sebenarnya ada high capas itu buat, tapi dulu sebelum ini bener high capas itu dipakai buat main. Padahal sebenarnya nggak boleh, itu kan buat AA kan. Lu build buat AA gitu. Yang high capas itu buat AA sebetulnya. Dan ini memang buat war game karena kan ya mengikuti referensi film juga sebenarnya kayak John Wick kan Glock 34 gitu sih. Nah ini yang bener, jangan kayak gue high kapal gue pakai buat war game. Sebenarnya nggak apa-apa juga om high capas dipakai buat war game, tapi peruntukan buildnya untuk apa? Kalau peruntukan buildnya memang untuk war game, ya war game. Tapi kalau misalnya memang untuk AA sebenarnya sayang sih, karena kan build AA kan seperti kita tahu nggak murah gitu kan. Iya. Slide-nya aja kan kadang-kadang kalau kita pakai lama-lama kan war game kan nembaknya gila-gilaan kan. Iya, Slide-nya memang. Belum kalau unitnya ketembak. Nah itu sebenarnya. Dalam. Oh iya juga sih. Dalam bro itu bro. Kita udah AA jaga. tuh lebih ke matching gitu lah biasanya sih kalau untuk unitnya. Iya sebenarnya. Tapi anak-anak Alpha Grupa kayaknya unitnya keren-keren tuh high kapalnya coy. Iya. Dan mereka pakai buat war game. Iya, tapi kan memang dia build-nya juga yang kan beda kan kalau misalnya kalau untuk IPC kalau seperti kalian tahu kan update-annya biasa Ice Storm Masterpiece gitu kan. Full Iya sih. Sekarang kalau Iya untuk sih. war game tuh mereka brandednya tuh kayak Lakapa, CTP. Iya. Iya sih Memang bener beda sih. peruntukan sih. Yang sling kalau nembak. Iya, sling. Wah, ini enak banget nih. Kasih. Ya, kalau lu berdua pernah nyobain HPA nggak sih atau tertarik dengan HPA nggak sih? Gua waktu itu sempet mau coba HPA di sini nih. Oh di sini ah? Ya di sini karena gua ngeliat ada beberapa yang pakai tuh, terus diubah-ubah. Cuman harganya bos, Harganya tuh terlalu tinggi. mahal banget. HPA bisa 1 unit lagi kalau upgrade Iya, kan, betul. belum Oh, tabungnya, regulatornya, selangnya. Goceng lah itu. Wah itu 1 unit lagi bro. Regulator, selang sama itunya itu kalau ada nggak salah dengar udah 6 juta. Oh, Engine-nya buat masuk sini. Jadi kan dia nyampur sama gearbox guys. Iya. Engine Oh. Polarstar kalau kalian tahu itu kan Iya, paling iya. favorit tuh kalau Iya, di Indonesia Polarstar F2 kan. Itu satu engine-nya aja udah segini doang nih, 8 juta. Iya. anjir mahal banget. Berarti yang anak-anak HPA itu lumayan wah, itu. gila-gila ya ternyata. Iya, gila-gila. Investnya mantep dia. Cuma memang kalau secara performa mereka lebih Konsisten. konsisten, durability lebih oke. Tapi sekarang juga banyak juga unit-unit brushless yang kurang lebih high RPS-nya ngikutin HPA loh. Oh ya. Iya. Kalau yang itu ya tinggi, RPS tinggi. Sama karena gua suka silent kan. Ya. Kalau HPA tuh cuma Iya, kayak BBR. nggak ada suaranya bro. Nggak ada suara. Enggak, maksudnya suaranya tuh keredam banget. Iya, keredam. Jadi bener-bener ini udah redam, gue pengen redamin lagi. Cuman waktu itu ngeliat harganya, nggak usah lah. Mahal banget. Udah gitu aja lah, gini aja lah. Udah aja, udah ini aja. Udah Itu nggak usah ribet aneh-aneh juga kan gua. bawahnya colok selang kan. Kita Iya, kalau iya. mau ambidex kiri iya. kanan susah banget tuh nggak Nah itu imbang. dia sama satu lagi yang bisa isi HPA cuma 1 arena doang kan. Sebenarnya yang ideal ya, Iya. biasanya itu tuh beli. Abis tuh Oh langsung beli beli. ya. Tegas tanknya tuh abis beli. Kalau kita kan di sini ngakalin, jadi isi. Sebenarnya enggak juga sebenarnya. Taruh gestengnya isinya oksigen doang kan? Iya, isinya oksigen. Iya ada tabungnya cuma Kan pompa doang kan sebenarnya pakai pompa sepeda juga bisa bukan ya? Waduh, kalau itu sih karena memang belum main juga, jadi kurang tahu ya. Maksudnya untuk Oh iya. ini. Kayaknya gua harus ngundang anak-anak HPA ya. Iya HPA udah anak-anak HPA. Kayaknya HPA dia kenapa gitu ya? Ah iya, ini yang gua heran nih. Kenapa ada beberapa anak airsoft gun ya? Nggak cuma 1 atau 2. Jadi beberapa ada yang mereka tuh kita main nggak usah ada HPA ya, AG sama GBR aja paling mentok. Menurut lu pada kenapa sih ada Karena- beberapa yang mendapat kayak gitu? Kalau menurut gua nih, karena HPA itu kan dia bisa nembak, bisa suppressnya lebih gila daripada AEG karena AEG takut ininya itulah. Tapi kalau Ya. HPA itu bebas. Terus sama satu lagi, ya mungkin nggak tahu ada oknum apa ya. Misalkan udah dites nih, FPS-nya di situ cuma 340, begitu di dalam digedein. Oh gitu. HPA setahu gua itu bisa diubah. Ya kan? Oh Jadi ya, daripada asupan ini ya, asupan gasnya. daripada kayak curiga-curiga nggak enakan mungkin mereka bikin yaudah HPA AEG sama GBBR nggak apa-apa lah gitu. Gitu jadi HP gitu. Oke, itu harus kita ubah. Oknum ya, oknum ya. Itu hanya oknum dan itu udah lama Iya. kejadiannya kan. Dan Iya, sekarang iya. kayaknya udah konsisten segitu-segitu aja Iya, kan iya. sebenarnya. Iya. Itu hanya oknum. Kedepannya HPA, AEG, Spring, GBR main harus semua nyatu. Main, iya.
Kalau mau aman ref juga boleh kok. Enggak sih. Jadi yang pernah kan bikin konten itu pakai Black Mamba buatan Indonesia juga tuh airsoftnya. Yang waktu main sama lu kok. Yang di on track. Apa? Spring. Spring gue pernah pakai spring. Oh iya. Lucu banget aja. Iya, serius dari bawah kan. Iya, yang gue ambil dari bawah. Serius lu ada konten gitu? Gue ada pernah bikin konten kayak gitu. Anjir lucu banget, gue nanti mau lihat. Oke, nah kalau kalian ini kan sekarang kan bisa dianggap sebagai public figurnya anak-anak YouTuber, anak-anak airsoft gun gitu kan. Sebenarnya atau tanpa kalian ketahui gitu, udah banyak yang kenal. Coba, lu subscriber berapa coba? Gue masih 1.800. Wah, dia udah ada. 1.800 berapa? Kita baru nyentuh 1.000 kan. 1.000, gue baru 1.200. Nah, gue masih 1.100 gue. Nah, Itu itu juga udah banyak yang nonton gitu. Nah, kalian pernah mendapatkan DM yang kocak nggak sih? Di IG. IG kah atau mana kayak? Enggak sih. Jadi mereka kebanyakan kok seru gue pengen ikut. Kok seru gue pengen tapi gue nggak tahu di mana. Gue di daerah sini kok. Kemana ya? Gitu kan. Anjir, berarti emang banyak banget yang mau main, cuman itu dia nggak tahu jalurnya kemana. Wah, gua kasih tahu satu-satu, belinya di mana di sini, ini webnya gua kirim webnya. Ya lu beli aja di sini gitu. Ini terpercaya kok gitu. Lurus aja kalau misalnya lu kan Lurus gua. Kalau komen yang aneh-aneh, kayaknya pernah deh. Kalau nggak salah waktu itu ini lagi upload konten di TikTok kalau nggak salah tentang milsim itu ya. Tiba-tiba tuh ya maksudnya nggak tahu ya. Ini kan kita pemain airsofter gitu kan. Maksudnya kita pemain airsoft gitu. Jangan disamain sama kayak TNI dan segala macamnya gitu. Jadi kadang-kadang pernah dapat komenan juga kayak, ayo temenin kita latihan di atas gunung gitu-gitu. Ngapain di atas anggota segala macam yang artinya. Anggota. Kayaknya begitu. Maksudnya itu kan bukan sesuatu hal yang kayak buat dipamerin buat gaya-gayaan keren-keren, lebih kayak ternyata point of view military simulation tuh keren banget loh gitu. Gitu. Kayaknya orang juga masih belum tahu bahwa ini tuh kayak pelatihan taktikal doang gitu kan. Airsoft kan udah termasuk pelatihan taktikal gitu kan. Kalian punya TikTok, jelas kan? Punya. Pernah di-ban sih karena gue dulu tuh pas punya TikTok iseng-iseng terus pamer unit airsoft kan. Lah, kok gue kena suspend gitu. Iya. Gua kalau TikTok gua udah 3 kali ban. 3 kali. Itu bener-bener followers gua udah 10.000, udah 16.000. Padahal udah tulis ini airsoft gun gitu kan. Just airsoft gun gitu kan. Udah gua ngeliatin yang TikTok luar lah. Udah ditulisin kok dia bisa lolos, gua nggak bisa lolos. 3 kali udah akhirnya gua main Instagram. Instagram juga begitu. Instagram juga tapi begitu. Shadow ban. Kagak di ban. Tapi shadow ban, jadi lu nge-post nih, lu nggak akan muncul di feeds, nggak akan muncul di explore lu. Jadi kalau lu ngelihat akun-akun airsoft, berkembangnya susah banget. Kenapa? Apa kita butuh disclaimer yang detail atau kayak gimana sih? Nggak bisa juga, tetap just toy. Kita nggak jualan airsoft gitu di caption kan. Tapi tetap aja. Ada yang report kali, ada yang gua nggak suka nih sama ini, gua report tas. Enggak. Dari TikToknya biasanya emang kayak gitu. Sebenarnya banyak akalnya sih kalau misalnya memang pengen masukin. Iya kan, pengen masukin apa konten airsoft ke dalam TikTok tuh sebenarnya banyak akalnya. Jadi kita nggak pernah boleh untuk nunjukin show unit. Maksudnya kita tembakin orang. Kan banyak juga tuh yang tembak reaksi gitu-gitu kan, malah mereka nggak ke-ban kan. Itu karena menurut AI-nya TikTok mungkin dia itu bermain di dalam ruangan yang safety. Oh gitu. Itu dengar-dengar dari si insight beberapa TikToker juga sih kan, kebetulan memang pas kita gitu. Makanya sebenarnya main-main sama airsofter tuh juga dia kan ada yang bikin konten dan kita memang sering diskusi juga untuk masalah ini. Karena masalah ini kan masalahnya semua orang yang memang bikin konten di fieldnya ini gitu kan. Benar. Tuh ada yang ke-ban lagi, siapa tadi? Om Tio ya? Om Tio, iya kebetulan tuh TikToknya Om Tio CZD kalau nggak salah yang pernah kalian di TikTok itu kalau nggak salah followersnya 70.000 ke-ban. What the fuck? Gara-gara satu postingan doang tuh. Itu dengar-dengar sih ke-ban-nya gara-gara postingan-postingan lama dipermasalahan sama TikTok. Itu kita nggak post nih, aman nih bro, aman. Wih, gua nggak post aman. Tahu-tahu ke ban gara-gara postingan-postingan yang lama, bener kan? Iya betul. Wah, jangan-jangan YouTube juga mengadaptasi dari TikTok gitu. Ini kita mesti justru kalau menurut gua paling aman di YouTube ya. Paling aman di YouTube, paling aman di YouTube ya. Short apa segala semuanya aman. Selama kita mempromosikan konten kita sih, bukan barang jualan kayaknya. Iya. Jualan nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak lu kan sempat collab dengan
Logan gitu kan. Terus kalau misalkan diminta untuk kita review unit gitu, review unit bakal kena nggak sih? Kayaknya kalau review doang enggak deh. Enggak ya? Selama kita mempromosikannya maksudnya ya enggak hard selling juga kan kayak ayo guys beli di sini. Oh gitu. Asalkan nggak hard selling banget gitu iya, kan. soalnya yang gue lihat juga kadang-kadang kan sebagai orang yang main airsoft juga pasti kan ngeliat review dong sebelum kita PO. Ya. Banyak banget review YouTube, maksudnya review orang-orang YouTube yang menunjukkan nih airsoft begini, tapi mereka nggak jualan gitu. Iya. Review aja gitu sih. Oh, oke. Review Ya, sih nggak ada masalah review mah. Iya sih. Misal kayak Om Ari Selamat Gini Hari juga sejauh ini emang gak ada masalah sih. Iya, nggak ada masalah. Iya sih betul. Oke, terakhir yang selama ini lo dapatkan benefit dari main airsoft gun itu apa sih? Supaya mungkin banyak yang peminat airsoft gun yang belum tahu banget tentang airsoft gun dan sebenarnya airsoft gun ini arahnya kemana? Boleh dong ceritain dong. Dari Komik dulu deh. Kalau yang gua dapat dari airsofter itu ya sebagai penyalur ya hobi ya maksudnya kesenangan lah maksudnya gua adalah lumayan adrenalin junkie gitu loh. Oke. Kalau kita misalkan main airsoft ya terpenuhi lah karena kan kita ketembak kaget, kita nembak lari-lari, nembak orang gitu, itu happy lah. Dan ketemu banyak teman baru sih bro. Semakin lu banyak keluar, nggak cuma di satu community itu, sebenarnya pikiran lu jadi semakin kebuka sih sama airsoft sih. Ya pelan-pelan dari gua yang dulu, yang kayak gue bilang tadi masih ada perasaan itu ya memang masih ada, cuman pelan-pelan berkurang lah. Kayak misalkan, wah lu cheater lu gitu dulu, gue masih nggak terima banget. Gitu. Sampai sekarang kayak udah. Sampai sekarang ya masih nggak terima, cuman ya berkurang lah. Iya, apalagi ketemu sama teman-teman ngobrol menurut lu gini gitu sih. Harapan gue sih buat airsoft sih makin banyak yang main dan makin banyak yang bikin konten karena banyak peminatnya tapi nggak tahu harus kemana. Nah itu kadang ya ada lah yang bikin konten harus gini lah kemana lah gitu lah. Oke. Jadi sambil diarahkan juga gitu kan sama teman-teman. Oke. That's good. Selanjutnya Kenny. Kalau gue sih kebetulan memang suka, maksudnya dari awal, dari dulu tuh memang suka senjata, ya berbau senjata gitu kan. Jadi begitu masuk sini memang tujuannya tuh sebenarnya untuk main api, kebetulan. Oke. Nah, nggak menutup kemungkinan juga sekarang aparat-aparat udah juga pada main airsoft kan. Betul. Iya kan. Betul. Nah, jadi dari situ juga udah mulai kebuka pelan-pelan kayak tersalurkan lah kita mau main api di mana dengan koneksinya airsoft ini seperti apa. Nah gitu. Jadi sama ini sih paling simulasi taktikal kali ya. Ya, simulasi taktikal. Gue suka banget juga. Jadi suka juga? Suka juga, makanya kayak mungkin dari sini tersalurkan juga hobinya gitu. Terus kayak ya mungkin dulunya lebih ke sukir tapi kebanyakan indoor sih ya. Jadi kayak orang banyak sekarang dengan adanya bikin konten ini juga kayak kenal banyak orang juga gitu. Senang juga ketemu banyak orang, diskusi dan segala macamnya. Ya balik lagi menciptakan hype tadi yang airsoft nih bisa loh ternyata potensinya lumayan gede juga gitu. Gue kadang-kadang sama teman gue tuh suka latihan di PTG, di arena PTG, dan kita latihan keliling, nanti kapan-kapan kita main. Makanya kan waktu itu gue komen, mau dong diajak nih. Iya, makanya. Itu asik loh. Main begitu doang. Dia simulasi killing house loh. Kill house. Jadi kita tuh naruh target yang emang kita semua nggak tahu, ya udah masuk. Oh seru tuh. Sebenarnya kalau menurut gue ya kok ya, mestinya lu main di field manapun, kalau lu udah punya basicnya kill house, lu pasti bisa beradaptasi cepet. Iya. Tapi lu nggak boleh ninggalin temen lu. Iya. Karena lu awareness itu juga kan dipertimbangkan juga kan. Kalau kita ninggalin temen 2 meter aja, kalau sama ya misalkan kayak drill sergeant lah atau komandan gitu, pasti dimarahin. Lu ngapain ninggalin temen lu? Temen lu harus tetap. Jadi kita mesti temen di belakang terus ngeliatin depan. Soalnya temen lu tuh harus ngeliatin blind spotnya lu. Yang belakang ngeliatin belakang. Wah itu ribet banget sih. Nanti kapan-kapan kita main jadi kita masing-masing bisa ngasih penilaian. Oh lu kurang nih, lu kurang itu sih banget. Nanti biasa sambil video-video. Iya video-video pastinya. Kayak ini seru banget. Gue thank you banget sama Mike, sama Kenny. Nanti mungkin nggak menutup kemungkinan juga kita collab lagi ke depannya. Mungkin di field ya, semoga. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Subscribe juga YouTube-nya namanya Mike Duo Airsoft. Mike Duo Airsoft dan Kensoft. KNN Soft. TikTok dan Instagram? Instagram Mike Duo Airsoft, TikTok kena ban udah gak mau main lagi. Waduh, kasihan sekali. Agak sedih ya sebenarnya kedengarannya. Emang TikTok ini hanya parah. Kalau lu kan
TikTok masih ada, TikTok aman? masih ada so far, tapi sekarang account warning jadi Berapa kali post lagi gue kasih tahu itu udah. makanya sekarang lagi mengurangi posting yang kayak gitu sampai hilang dulu baru nanti mulai. Kalau untuk IG ya sama lah, Kind of. Dan jangan lupa guys untuk ikut giveaway ya, karena gua ada lagi giveaway. Oh iya. Giveaway ya. AAP gue udah daftar. HP lagi. Kapan terakhir ininya? Ini tayang kapan? Pengumumannya kapan? Jadi gini, untuk giveaway itu kan memang gua rilis pengundiannya tanggal 23. Tapi untuk input sampai orang yang mau giveaway-nya itu tanggal 19 Oktober, guys. Oke sih, video ini gua edit malam ini. besok pokoknya harus rilis nih. Oke. Mike, thank you banget. Kenny, thank you banget. Nanti semoga kita ketemu lagi, kita bermain lagi, kita have fun lagi, kita ngobrol lagi ya. Mungkin bersama Airsoft yang lebih seru lagi, oke? Siap. Thank you teman-teman yang udah nonton. Gua Fahmi Saisov dengan callsign Fox02 dan Mike Duersoft. Kensoft. kita signing out and we'll see you on the field. Bye. Bye.